Halo, Halo. apa kabar pemirsa semuanya? Semoga dalam kondisi yang senantiasa sehat selalu nih, karena kita kembali menyapa Anda pastinya dalam program kesayangan kita, yaitu Suara Parlemen Petang edisi Senin 9 Agustus 2021 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga pastinya rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan seperti hari biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika di Parlemen DPR RI. Dan pastinya ini sudah memasuki pertengahan Agustus ya, pastinya kita juga merasakan semangat-semangat kemerdekaan yang setiap tahun selalu kita rasakan ya, Ki Betul ya? sekali. Ayu, sudah berapa goals yang sampai Agustus ini sudah tercapai? Sebenarnya sih sejauh ini baru ada 2 goal saja, cuma ya oke lah karena masih COVID juga masih terbatas gitu ya, bagaimana aktivitas dari masyarakat. Kalau Ki gimana nih, Ki? Untung aku ditanyain juga ternyata. Aku masih ada goals juga ataupun juga capaian-capaian yang mungkin harus setahun ini di bulan Agustus ini udah tercapai. Dan kita harapkan juga nih goals dari bagaimana penanganan COVID-19 Ya. terkait dengan vaksinasi. Juga diharapkan di bulan Agustus ini harus mencapai 2 juta dosis gitu kan. Betul sekali, dan pastinya juga nih selain tadi vaksinasi, ini kabar baiknya juga nih tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal 2 ini mengalami pertumbuhan 7%, Uki. Yang diharapkan seperti itu, tapi sebenarnya seperti apa nih pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dan juga menjelang 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kita selengkapnya akan berbincang dengan anggota DPR RI, tapi di segmen akhir. Dan sebenarnya kita akan membacakan terlebih dahulu apa saja yang menjadi headline media online. Harian di detik.com kali ini resmi batal. Menteri Kesehatan hapus aturan vaksin COVID-19 berbayar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini resmi mencabut aturan vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu. Desakan pencabutan aturan vaksinasi berbayar individu sempat dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil akhir Juli lalu. Aturan yang memuat vaksinasi gotong royong berbayar individu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 kini diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mana dalam ketentuan ini memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema vaksinasi gotong royong. Dan dengan dihapusnya peraturan tersebut dipastikan semua warga yang menerima vaksinasi COVID-19 gratis, tidak perlu dipungut biaya. Wah, ini pastinya kabar baik ya untuk kita semua, karena mungkin yang ditakutkan adalah ketika vaksinasi ini berbayar, akan ada beberapa pihak yang melakukan komersialisasi berlebihan terhadap vaksin ini. Jadi semoga ini tidak menjadi halangan lagi ya untuk masyarakat yang belum divaksinasi, segera vaksinasi karena sekarang sudah pasti gratis ya. Tidak ada alasan ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari laman kompas.com. Menunggu keputusan soal PPKM diperpanjang atau tidak. Kepastian apakah pemberlakuan pembatasan PPKM level 4 akan diperpanjang atau tidak masih ditunggu oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perpanjangan PPKM yang dimulai pada Agustus 2021 akan berakhir pada hari ini, yaitu 9 Agustus 2021. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang PPKM level 4 atau tidak. Ia juga menambahkan pemerintah akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi jalannya PPKM level 4, terutama di wilayah Jawa dan juga Bali. Kalau prediksi Ayu, diperpanjang atau mungkin diturunkan levelnya? Kalau misalkan dilihat dari angka penyebaran pertambahannya kan kemarin sudah 26.000 lebih, ini kan sudah turun setengah ya dari bulan Juli lalu, harusnya sih mungkin akan turun level sih, Ki. Tapi nggak tahu juga sih nanti gimana. Tapi kalau kita juga melihat bagaimana COVID-19 di luar negeri yang juga sudah kembali naik, seperti di Inggris dan juga Amerika Serikat, kita sih berharapnya mungkin kalaupun nantinya diturunkan, kita berharapnya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kita dari info soal bagaimana PPKM diperpanjang atau tidak, kita beralih antara news.com. IHSG berpotensi menguat terbatas seiring turunnya kasus baru COVID-19. Ini sebuah kabar baik, indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia pada awal pekan berpotensi menguat terbatas seiring dengan turunnya jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia. IHSG menguat 0,32 poin atau 0,01% ke posisi 6.203,75.
Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,02 poin ke posisi 844,16. Menurut tim riset Lotus Sekuritas, fokus ini masih tertuju pada rilis laporan keuangan semester 1 tahun 2021 dan juga kepastian perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang berakhir hari ini. IHSG pada awal pekan berpeluang menguat terbatas di kisaran 6.145 hingga 6.243. Kita lihat ya bagaimana ini keputusan dari pemerintah mengenai PPKM level 5 sangat berpengaruh juga nih untuk menguat atau melemahnya IHSG. Semoga kita berharap ini apapun yang diambil bisa kembali salah satunya berdampak pada perekonomian dari masyarakat. Ya. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita keempat datang dari cnbcindonesia.com. Integrasi transportasi turunkan penggunaan kendaraan pribadi. Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia, Muhammad Kamaluddin mengatakan integrasi transportasi yang saat ini sudah dilakukan bisa membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Perlu diketahui bahwa target jangka panjang adalah sebanyak 60% masyarakat Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum, di mana hingga saat ini angkanya baru mencapai 20% saja. Kajian integrasi ini dilakukan berdasarkan proyeksi dari tarif dan sistem terintegrasi, sehingga mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan sederhana. Saat ini Jaklingko telah bekerja sama dengan 5 operator transportasi, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, Komuter Line, LRT Jakarta, dan kereta api bandara. Wah, ini nggak sabar bagaimana nantinya konektivitas integrasi antar moda transportasi umum akan benar-benar terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Apalagi nanti kalau misalnya kereta cepat Bandung dan juga LRT Jabodetabek, ini nanti juga sejumlah MRT fase-fase berikutnya akan bisa terintegrasi dan juga terkoneksi dengan baik. Betul. Kamu pasti akan beralih ya? Pasti ya, karena ini mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan transportasi umum sepertinya. Benar banget. Ayo kita beralih ke harian okezone.com. Berkurang 98 orang, rumah sakit COVID darurat Wisma Atlet rawat 1.779 pasien COVID-19. Ini ada sebanyak 1.779 pasien positif virus corona atau COVID-19 bergejala tengah menjalani perawatan di Tower 4, 5, 6, dan juga 7 rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari ini 9 Agustus 2021 hingga pukul 8 pagi tadi. Hal tersebut didasarkan data yang disampaikan Kepala Penerangan Kogab Wilhan 1 TNI Kolonel Marinir Aris Mudiani. Tercatat sejak 23 Maret 2020 silam hingga hari ini ada sebanyak 124.265 pasien terdaftar di 4 tower rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sebanyak 122.486 orang sudah keluar dengan rincian 120.924 orang sembuh, 981 dirujuk ke rumah sakit lain dan juga 581 orang meninggal dunia. Ya, ini pastinya juga adalah sebenarnya kabar yang bisa dibilang baik juga nih, karena kemarin kan Wisma Atlet sempat mengatakan bahwa sekarang sudah penuh semuanya towernya, tapi sekarang kita melihat sudah ada beberapa tower yang kosong, kamar-kamar juga kosong, dan dari beberapa media online juga dikabarkan sekarang ICU sudah tidak semengantri dulu ya. Jadi kita berharap juga semoga nantinya ini masyarakat tetap tidak lengah meskipun sudah ada penurunan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, dan pasti kita tunggu bagaimana nih pemerintah akan menindaklanjuti situasi seperti ini. Apakah PPKM level 4 ini akan diteruskan ya, oke ya? Betul sekali, dan pemirsa tadi sudah kami hadirkan 5 headline media online. Kami nanti akan berbincang dengan anggota DPR RI terkait dengan bagaimana 76 tahun Indonesia merdeka, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita setelah jeda berikut ini. Anggota DPR RI yang pernah terinfeksi COVID-19 mengaku tidak pernah menerima fasilitas karantina hotel dari pemerintah. Bahkan banyak anggota DPR juga menolak fasilitas tersebut. Dalam wawancara secara virtual, anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mengaku sudah 2 kali terinfeksi COVID-19, begitu juga keluarganya pernah terinfeksi COVID-19. Namun tidak pernah mendapatkan fasilitas karantina di hotel seperti pemberitaan yang beredar di masyarakat baru-baru ini. Menurutnya, kebutuhan isolasi mandiri yang dilakukan sepenuhnya biaya sendiri. Kita bener-bener nggak di-cover, Mas. Gitu. Saya kemarin pengobatan pun saya sendiri, saya ke rumah sakit pun pakai biaya sendiri, semuanya kami melakukan biaya sendiri semua gitu. Jangankan rumah sakit kita, untuk swab PCR pun itu kita tanggung sendiri semua gitu. Jadi tidak ada dibiayai oleh negara ataupun dirembeskan ke kantor gitu.
Anggota DPR RI Bimantoro menilai selama ini anggota DPR RI yang terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan perawatan medis tetap mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat luas. Yang perlu diprioritaskan adalah pengobatan medis bagi yang mengalami gejala berat, mengingat sejumlah anggota DPR yang terinfeksi COVID-19 meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Misalnya harus kita masuk di rumah sakit gitu kan, sampai kita harus dirawat di ICU, ya itu masih oke lah Mas gitu. Karena kan kita juga kan terpapar ini kan kita nggak tahu dari mana, dan memang sudah tugas kita harus terus berdekatan dengan masyarakat luas kan gitu. Penyediaan fasilitas isoman bagi anggota DPR, PNS, tenaga ahli, dan PPN-ASN di lingkungan DPR RI yang beredar melalui Surat Sekjen DPR tanggal 26 Juli 2021, agar kementerian atau lembaga proaktif menyediakan tempat isoman. Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07% pada kuartal ke-1 2021. Perekonomian tanah air akhirnya lepas dari resesi yang menjerat pada beberapa kuartal terakhir akibat dampak pandemi virus COVID-19. Dan pemirsa, ini kalau misalnya dibandingkan secara kuartalan maupun tahunan, pertumbuhan ini lebih tinggi dari minus 0,74% pada kuartal pertama 2021 dan minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Sementara nih, secara kumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1% pada semester 1 2021 dari semester 1 2020. Dan sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan realisasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat sebesar 10,36% dari kuartal pertama 2021 dengan tumbuh 55,89% dari kuartal kedua di tahun 2020. Dan sementara itu pemirsa, peningkatan ekspor terjadi karena pulihnya perdagangan global dan juga meningkatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang. Selain itu juga didukung oleh peningkatan impor yang mengkonfirmasi pertumbuhan industri di dalam negeri, di mana impor naik 50,12% dari kuartal kedua 2020 dan meningkat menjadi 9,88% dari kuartal pertama 2021. Dari dalam negeri sendiri, Margo mengatakan pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat di kuartal kedua 2021. Hal ini tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat ke tempat berbelanja hingga ke luar kota yang terpantau melalui perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi. Ini ada pendapat dari anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid yang mengapresiasi kinerja Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun kuartal kedua 2020. Karena menurutnya dengan pertumbuhan yang meyakinkan, Menko Perekonomian hanya tinggal mencari cara untuk menjaga momentum pada kuartal ketiga dan juga keempat di tahun 2021 ini. Ya, ini pastinya kabar yang menggembirakan juga nih, karena sekarang Indonesia sudah lepas dari resesi juga, dan kemudian juga kalau misalkan kita lihat kemarin sempat minus 5% lebih ya, sekarang sudah ada di 7,07%. Bagaimana nanti kita akan mempertahankan ini di kuartal 3 dan kuartal 4 pastinya supaya tidak hanya menjadi rebound saja, itu yang akan kita bahas nanti ya, oke ya? Ya. Dan bisa jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Sore. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di Gedung DPR RI Jakarta, Andre Rosiade mengapresiasi BUMN ikut berperan dalam penanganan COVID-19, seperti penyediaan rumah sakit bagi pasien COVID-19. Begitu juga BUMN Farmasi ikut menyediakan obat terapi dan vitamin pendukung untuk penyembuhan COVID-19. BUMN Farmasi diharapkan bisa mandiri memenuhi bahan baku untuk obat-obatan, karena selama ini masih bergantung pada impor. Pabrik vaksin yang dikelola oleh Bio Farma sebenarnya bisa memproduksi 25 juta dosis per bulan, tapi tentu tergantung kepada bahan baku yang datang dari China. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade juga meminta bank-bank BUMN lebih aktif dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat. Selain itu, program KUR bagi petani dan UMKM harus dioptimalkan, di antaranya terobosan ekosistem ultramikro. Penyaluran KUR dan bansos yang tepat sasaran diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ke depan, kita bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Nah, inilah tujuan
ekosistem ultramikro. Nanti di seluruh desa-desa itu ada kantor BRI, di situ ada kantor Pegadaian, di situ ada penanaman modal madani. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN terus terlibat aktif dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, pernyataan datang dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menyampaikan bahwa APBN yang fleksibel menjadi kunci utama pemulihan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 ini menurutnya capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini menunjukkan keseimbangan antara gerak ekonomi masyarakat dan pandemi COVID-19. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2021 yang bisa mencapai 4,5%, asalkan Indonesia mampu mengatasi dampak second wave dari pandemi COVID-19 ini. Selain itu, pemerintah harus mulai melonggarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tanpa adanya pengetatan kembali sampai akhir tahun nanti. Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Sintawijaya Kamdani menyampaikan saat ini fokusnya pada PPKM yang berkepanjangan di kuartal 3 ini sehingga akan memberikan efek penurunan confidence yang lebih dalam dari sisi pelaku usaha dan juga masyarakat. Sehingga perlu waktu yang cukup untuk melakukan ekspansi ekonomi. Ya, ini kalau misalnya ngomongin soal pertumbuhan ekonomi di 76 tahun Indonesia Merdeka, nih harapannya pasti di tengah PPKM level 4, pastinya para pengusaha juga kemarin sudah berteriak bagaimana nih pemberlakuan terkait dengan pembatasan pergerakan masyarakat ini nantinya berpengaruh terhadap beberapa kalau misalnya pemerintah sekarang ini membuka hanya faktor-faktor atau juga sektor-sektor esensial betul sekali. Dan ini juga akan kita lihat nih bagaimana ini kan kalau misalnya kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, ini kan sudah ekonomi makro ya seperti itu. Itu juga pasti akan memberikan dampak-dampak dan pengaruh kepada masyarakat kecil juga nih. Nah, nanti kita akan bahas pemirsa bagaimana ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 yang sudah sampai 7,07% ini bersama salah satu anggota Komisi 11 DPR RI setelah jeda berikut ini. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk.
untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Satgas DPR RI mengapresiasi Bea Cukai yang telah membuka kemudahan peraturan khusus untuk barang kebutuhan COVID-19 seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung oksigen. Kami apresiasi kepada pihak Bea Cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk pemasukan barang kebutuhan untuk COVID seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas, di mana aturan yang dibuat itu mempermudah dalam tempo cepat bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengatakan sistem pelayanan di Bea Cukai sudah online 24 jam untuk memfasilitasi percepatan masuknya alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan COVID-19. Alhamdulillah online bisa 24 jam seminggu memfasilitasi percepatan pemasukan alat-alat kesehatan. Di sini utamanya tabung dan obat-obatan. Dan tadi kami sampaikan juga ke Bapak Wakil Ketua, satu lagi yang juga cukup masif adalah vaksin. Tapi vaksin itu disuta. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya Rahmawati. Kali ini kita sudah bergabung via Zoom. Ada Bapak Haji Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kamrus Samad. Halo Pak Kamrus Samad. Kita masih menunggu jaringan atau juga konektivitas dengan Bapak Kamrus Samad, Ya, betul anggota sekali. Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Ini membahas terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di ulang tahunnya atau akan pun juga menjelang 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau misalnya membahas terkait dengan juga tadi sudah kita bahas ini terkait dengan bagaimana apakah Indonesia ini nanti setelah PPKM level 4 ini apakah pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang seperti itu. Kalau misalnya juga ini tadi pendapat dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan bahwa APBN ini konsepnya bisa fleksibel seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada sektor-sektor ataupun juga pagu-pagu anggaran yang tidak bisa dialihkan, ini pastinya akan diutamakan untuk pengalihan terkait dengan bagaimana pengalihan misalnya pastinya diutamakan untuk sektor kesehatan terlebih dahulu seperti itu ya. Betul sekali. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat juga nih dari beberapa negara lain, nih Cina contohnya ya setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam juga sekitar minus 6%, ini akhirnya mengalami rebound yang lebih tinggi dari Indonesia hingga belasan persen. Nah, ini juga akan kita bahas bagaimana Indonesia bisa terus menjaga statistiknya, juga pertumbuhan ekonominya juga. Oke, ya. Halo, selamat sore Pak Kamrus Samad. Halo Pak. Selamat sore Pak Kamrus Samad. Apakah bisa mendengar suara saya di studio Pak Kamrus Samad? Ya. Ya, kita masih menunggu sekali lagi Betul. jaringan koneksi ataupun juga terhubungnya kami dengan Bapak Haji Kamrus Samad, anggota dari Komisi 11 DPR RI. Sekali lagi kalau misalnya membahas terkait dengan Badan Pusat Statistik ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini melesat 7,07% pada kuartal pertama di 2021. Perekonomian tanah air ini akhirnya lepas dari resesi yang menjerat pada beberapa kuartal terakhir akibat dampak pandemi virus COVID-19. Tapi kalau misalnya kita juga mungkin bisa menyaksikan ya Yu, bagaimana sebenarnya masyarakat juga mungkin banyak pengeluhan. Tapi kalau dari sisi mungkin pertumbuhan ekonomi cukup baik seperti itu ya. Betul sekali, dan pasti ini sebenarnya menjadi hal yang menggembirakan juga ya setelah berturut-turut kemarin kita 4 kuartal mengalami resesi dan juga akhirnya mengalami kontraksi. Akhirnya sekarang ada pertumbuhan ekonomi yang positif bagi PDB Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita Bapak Kamrus Samad dari anggota Komisi 11 DPR RI. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya janjikan dan juga Ayu janjikan tadi, kita sudah bersama dengan Bapak Haji Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra DKI Jakarta 3. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamrul Samad. Selamat sore Mas Uki, Mbak Ayu. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Gimana keadaan Sehat di ini, sehat. Dapil DKI Jakarta 3 sejauh ini? Masih zona merah, hijau, orange kalau COVID-19? Kalau Jakarta Utara, Jakarta Barat itu masih zona merah, tapi dalam 2 minggu ini mengalami penurunan dari segi bed occupation rate dan BOR-nya. juga masyarakat yang isoman. Oke. Kemudian tingkat kematian juga mengalami penurunan, jadi kita bersyukur perluasan dan percepatan vaksinasi ini cukup membantu daya tahan masyarakat. Oke, kita beralih ke bagaimana tema kita hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Kamrul Samad sendiri melihat bagaimana realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ini data dari Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7,07%, Pak Kamrul Samad. Iya, jadi Mas Uki, sebetulnya kita pertama patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kuartal kedua di tahun 2021 ini ekonomi kita sudah mulai bangkit. Itu menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi itu sudah on the right track, sudah di jalan yang benar. Namun demikian, pertumbuhan di angka 7,07% itu sebetulnya adalah angka yang biasa saja. Karena jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020, di mana kita minus 5,32. Artinya pertumbuhan ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Tetapi juga kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kuartal kedua tahun ini, seperti Singapura, itu 14,3%, Amerika 12,2%, Prancis 18,7%, Italia 17,3%, Spanyol 19,8%. Artinya hal ini memang dialami oleh banyak negara yang telah melakukan pengetatan sosial di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengendalikan fundamental krisis, yaitu krisis kesehatan. Begitu Mas Uki. Oke, sebenarnya ini juga sebuah patut yang kita syukuri seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal faktor nih Pak, apa saja sebenarnya, apakah kebijakan-kebijakan terkait dengan BLT maupun juga bagaimana memberikan subsidi seperti itu dan juga memberikan insentif kepada para UMKM dan juga bagaimana usaha-usaha. Sebenarnya faktor apa sih Pak yang akan mempengaruhi ataupun juga yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi ini? Karena kalau misalnya mungkin kita ke grassroots gitu ataupun juga ke lapangan, ini banyak sekali mungkin masyarakat yang sebenarnya masih mengeluhkan terkait dengan bagaimana ekonomi semakin sulit dan juga susahnya untuk bisa mendapatkan uang seperti itu. Kalau dari Pak Kamrul Samad sendiri, apa sebenarnya yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi kita ini, Pak? Jadi Mas Uki, sebetulnya kalau kita lihat per sektor ya, data-data yang ada mulai sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, makan minum, kemudian industri kesehatan, agro, kemudian jasa layanan lainnya, sampai pada real estate di kuartal kedua itu memang relatif meningkat, relatif tumbuh, relatif bergerak pada posisi positif. Jadi jika kita lihat berdasarkan lapangan usaha, salah satu faktor yang paling mendorong sebetulnya adalah faktor industri pengolahan. Industri pengolahan inilah yang
yang sebetulnya sudah memberikan gambaran di kuartal pertama, Mas Uki. Misalnya kita lihat industri pengolahan dengan komoditasnya minerba, itu wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu di kuartal pertama tahun ini sudah tumbuh positif. Oke. Iya, jadi itu salah satu faktor kalau kita lihat berdasarkan sektornya. Begitu, Mas Uki. Oke, faktor pengolahan khususnya minerba berada di wilayah Sulawesi menjadi mungkin sudah pada kuartal pertama 2021 sudah positif seperti itu ya. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan faktor-faktor ataupun juga terkait dengan bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya Pak. Tapi jangan dibahas ataupun juga jangan dijawab sekarang Bapak, nanti kita akan kembali lagi. Pastikan pemirsa Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Assalamualaikum, Tat. Astagfirullahaladzim. Lo lagi baik nongkrong sini? Ini, Tat, nggak puasa, Tat. Dia minum tadi, Tat. Lupa, Pak Ustadz. Pasti minum. Ntar kita jelasin, ntar kita lagi syuting ini. Kasih tahu, Bang Ustadz lagi. Kasih tahu. Bulan puasa Ramadan ini, kita memang diwajibkan melawan dia berpuasa. Namun di siang hari, dia minum air. Ajaran agama Islam mengatakan ada dua hal yang tidak dihukumi. Satu diantaranya adalah ketidaktahuan dan yang kedua adalah lupa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Bapak Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak, masih membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. Tadi sebelum kita break nih, Pak Kamrul Samad mengatakan bahwa kalau kita lihat di negara-negara lainnya ini pertumbuhan ekonominya mengalami rebound yang cukup tinggi begitu ya. Kalau misalkan dilihat padahal sebelumnya kuartal sebelumnya ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Tapi kan ini bisa diartikan bahwa Indonesia mungkin saja di kuartal selanjutnya bisa jadi mengalami kontraksi lagi, Pak. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terlena dengan kondisi ini? Jadi Mbak Ayu, betul sekali, kita tidak boleh terlena dengan pertumbuhan ini. Kenapa? Karena ada angka perbedaan ketika pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua naik, itu justru juga kasus positivity rate kita naik menjadi 43,5% sepanjang kuartal kedua. Jika dibandingkan beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya yang saya sebutkan tadi, justru mereka mampu mengendalikan fundamental kesehatan seperti Singapura. Positivity rate-nya naik tetapi hanya 3,6%. Amerika juga naik positivity rate-nya 10,6%. Italia, Jerman, dan Spanyol juga naik. Positivity rate-nya menjadi 18,1%. Nah, dan 22,7%. Sementara Indonesia itu adalah naik di posisi 43,5%. Jadi ini yang berbahaya sekali. Kita artinya terlalu bertoleransi terhadap pelonggaran kegiatan masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi Singapura, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Spanyol itu tumbuh di saat fundamental krisis mereka bisa dikendalikan walaupun ada kenaikan. Kita tumbuh tapi memperoleh kenaikan 43,5%. Ini yang Mbak Ayu katakan berpotensi terjadi gelombang berikutnya, mutasi virus berikutnya. Karena kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan fundamental krisis. Karena itu kalau boleh saya katakan, bahwa pertama tetap kita harus mengendalikan fundamental krisis, yaitu kesehatan. Pastikan dulu bahwa kesiapan kita dalam melakukan testing, tracing, kemudian protokol kesehatan itu senantiasa berjalan. Lalu kemudian semua peranata sosial kita juga diedukasi secara maksimal. Karena kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin di kuartal ketiga ini,
kuartal ketiga akan mengalami penurunan positivity rate-nya, dan disitulah kita bisa menyiapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental. Nah, pertumbuhan ekonomi hari ini bertentangan, berbeda dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di tengah masyarakat. Di Pandeglang, masyarakat kita merebus batu. Itu artinya mereka menyampaikan pesan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Di Yogyakarta, di Malioboro, masyarakat kita memasang bendera putih. Pelaku UMKM dan usaha kecil kita menyampaikan pesan bahwa mereka sudah batas ketidakmampuan untuk bertahan. Di Garut, di Bandung, di Sukabumi, para pelaku usaha kita, baik perhotelan, usaha ekonomi kreatif, UMKM, pedagang, menaikkan bendera putih. Artinya apa? Itu semuanya pesan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Di Bali, sepanjang jalan kita bisa menyaksikan properti terpasang banner, tanda, dijual, sell. Itu artinya terjadi satu situasi yang belum sepenuhnya pulih di bidang ekonomi. Karena itu, kita harus melakukan dua hal secara paralel, Mbak Yu. Pertama, memastikan pengendalian krisis kesehatan dengan mempercepat dan memperluas vaksinasi, kemudian melanjutkan testing dan tracing. Di saat yang sama, kita mendorong adanya transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Karena selama pandemi 16 bulan kita lalui ini, Mbak Ayu, semua sektor-sektor yang terhubung dengan digitalisasi itu mengalami peningkatan. Sementara UMKM kita ada 61 juta pelaku UMKM di Indonesia yang kontribusinya cukup besar terhadap PDB nasional kita. Itu belum sepenuhnya go online. Inilah yang kita mau dorong supaya ada transformasi digital di bidang usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Supaya mereka tidak kehilangan market, tidak kehilangan pendapatan selama pandemi. Apa saja yang perlu didorong supaya digitalize? Proses produksinya supaya semakin digitalize, proses pemasarannya juga semakin digitalize, dan proses transaksinya, Mbak Ayu. Transaksi pembayarannya juga harus digitalize. Inilah bagian-bagian yang kita dorong supaya UMKM kita tetap bisa survive di tengah pandemi, di tengah tantangan ekonomi yang begitu sulit bagi kita. Begitu, Mbak Ayu. Baik, Pak. Tapi tadi kalau misalkan Bapak mengatakan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami rebound seperti ini, tapi masih terjadi paradoks atau dualisme di lapangan seperti itu ya. Dengan berbagai macam hal yang telah disebutkan tadi, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa dibilang masih semu dan juga rapuh, Pak. Kira-kira Bapak setuju nggak tuh, Pak, dengan pernyataan tersebut? Bayu, saya termasuk mengatakan ini sebetulnya adalah ilusi. Jadi dalam teori ekonomi ada namanya illusion ekonomi. Akhirnya turunannya itu ada financial illusion. Jadi dalam angka bagus kelihatannya, tetapi orang tidak punya uang di kantong, bahkan di tabungannya terus menipis. Out cost, sementara in cost, inflow-nya tidak ada. Nah, ini yang kita harus paralelkan, yang kita harus lihat. Kenapa? Karena pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi, Mbak Ayu. Ya, karena adanya pelonggaran selama kuartal kedua. Tapi lihat nanti kuartal ketiga ini. Lihat kuartal ketiga pasti mengalami kontraksi penurunan. Kenapa? Karena ada pembatasan sosial. Kalau ada pembatasan sosial berarti terpengaruh pada demand side kita. Karena demand side kita terpengaruh, maka supply side terpengaruh, ujungnya produsen juga terpengaruh. Ketika industri-industri kita tidak full produksi mereka dilakukan, maka karyawan, buruh, pekerja kita itu dirumahkan. Ini kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa ekonomi kita ini masih dalam angka-angka, belum sepenuhnya berada di sektor real dalam menggerakkan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan 1% idealnya, pertumbuhan positif 1%, Mbak Ayu, idealnya itu membuka 500.000 lapangan pekerjaan baru. Coba Mbak Ayu tanya tetangganya, ada nggak yang kebetulan di kuartal kedua ini
lamar dan diterima kerja. Yang ada, aduh, ini belum ada kesempatan lagi nih, masih nunggu, yang penting bisa bertahan dulu. Jadi belum kedengaran. Kalau 7% dalam 1 tahun ya, kalau ini kan usul kuartal kedua, 7% itu artinya ada 3,5 juta lapangan pekerjaan baru terbuka. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kuartal ketiga, kalau toh kontraksinya turun, itu mudah-mudahan tidak terlalu dalam, tidak sampai minus. Begitu juga kuartal keempat. Tapi itu semua kuncinya ada di pengendalian krisis kesehatan baik. Itu yang sangat penting. Betul. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan DKI Jakarta 3 ya Bapak. Ini telah memberikan bagaimana gambaran dan juga perspektif mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mencapai 7,07%. Dan ini juga pastinya Uki melihat dari berbagai macam hal yang kita telah berbincangkan tadi, sebenarnya masih banyak juga nih PR yang harus kita laksanakan juga, terutama dalam sektor kesehatan. Betul sekali. Kalau tadi Pak Kamrul Samad juga menyatakan ini sebenarnya hanya angka-angka saja, tapi kalau misalnya realnya juga mungkin kalau 1% angka pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bisa ataupun juga seharusnya menciptakan 500.000 tenaga ataupun juga tenaga kerja baru ataupun juga ada tenaga kerja baru ataupun juga lapangan kerja baru juga. Itu ya. Nah, kalau misalnya tadi juga 7% itu idealnya 3,5 juta lapangan kerja baru, tapi ini sebenarnya juga dilema juga soal misalnya menyebutkan angkanya 7,07%, tapi mungkin keadaannya ataupun juga kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Betul sekali, pastinya kita berharap juga nih semoga nantinya nih di kuartal selanjutnya bisa memberikan angka meskipun tadi kontraksi ya tidak terlalu jauh kontraksinya, dan pastinya juga ini bisa berpengaruh benar-benar sampai ke grassroots-nya ya, masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang tadi. Ya, betul sekali. Dan Ayu dan juga pemirsa, ini adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Suara Parlemen Petang pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Haji Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Dan pemirsa, saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas